Only God can hang the stars in outer space. Only He can make a rainbow from the rain. Only God can part the seas to make a way. There's nothing He can't do. No, there's nothing He can't do. 'Cause He can do anything. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu terakhir bulan Februari. Betul. Kakak yakin adik-adik semua pasti tetap semangat dan penuh sukacita untuk memuji dan menyembah nama Ya, Tuhan. betul Kak. Nah adik-adik, yuk kakak mau ajak adik-adik dulu kita semuanya sungguh-sungguh ya di dalam beribadah, sungguh-sungguh memuji Tuhan dan sungguh-sungguh mengikuti semua ibadah kita hari ini. Ya adik-adik, tapi sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik semua kita sama-sama berdoa dulu, oke? Ya. Kita berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami masih bisa beribadah, biarlah ibadah kami hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Only God can hang the stars in outer space. Only He can make a rainbow from the rain. Only God can part the seas to make a way. There's nothing He can't do. No, there's nothing He can't do. 'Cause He can do anything, anything at all. Giant too big, no mountain too tall. I know God is powerful, yeah, anything. He can do anything, anything at all. Only God can hang the stars in outer space. Only He can make a rainbow from the rain. Only God can part the seas to make a way. There's nothing He can't do. No, there's nothing He can't do. 'Cause He can do anything, anything at all. He can do anything, anything at all. There's no giant too big, no mountain too tall. I know God is powerful, yeah, anything. He can do anything, anything at all. What this means is we can trust Him. This means you and me can trust Him. Well, what this means is we can trust Him. Yeah, I know. This means you and me can trust Him. Because He can do anything, anything at all. He can do anything, anything at all. There's no giant too big, no mountain too tall. I know God is powerful, yeah, anything. He can do anything, anything at all. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut.
Kakak yakin Tuhan Yesus sangat senang kepada penyembahan daripada anak-anak. Jadi adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Yuk, kakak mengajak kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak-anak terang. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik dari hati kita adik-adik. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau Setia, kau mulia, Bapa kau setia. Adik-adik, sekarang saatnya kita bagikan Ayat hafalan. Ayat hafalannya kita ambil dari Yohanes 8 Ayat 12b yang bunyinya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yuk adik-adik kita ucapin sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 12b. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah adik-adik, ayat hafalan ini dihafal ya adik-adik ya. Diingat setiap hari, jangan dilupakan. Lalu kalau adik-adik sudah hafal, dikirim nih ke kakak-kakak. Betul. Dan nanti di Kids Altar kalau ketemu sama kakak bakal kakak tanya nih ayat hafalannya. Ya. Oke, sampai jumpa, kita ketemu lagi. Shalom adik-adik. Gimana memuji Tuhannya? Sukacita? Yeay. Kita tetap sukacita terus. Dan tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk bersama-sama kakak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan-Mu. Kami mau dengar cerita-Mu hari ini, biarlah berkati kiranya dari awal sampai akhir, supaya pengertian kami Kau bukakan. Dan tolong Roh Kudus, supaya kami dapat fokus mendengarkan, dan kiranya firman-Mu memberkati kami. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus itu sederhana loh. Yaitu jangan melakukan atau mengerjakan hal-hal yang kita sendiri tidak ingin orang lain lakukan kepada kita. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi dari hukum Taurat dan seluruh isi kitab para nabi. Adik-adik, dalam hidup kita sehari-hari selalu ingat ya, apapun yang tidak kita inginkan orang lain pikirkan, katakan, dan perbuat, maka jangan lakukan pada mereka. Tetapi kalau sampai terjadi, kita cukup mengatakan itu kepada Tuhan saja. Dan tetap lakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kakak lanjutkan, kakak punya satu cerita untuk kalian. Yuk kita simak sama-sama. Adik-adik, Alkisah di negara Roma, berabad-abad yang silam, hiduplah seorang budak atau hamba dengan seorang majikan yang tidak baik. Ia biasa memberikan hambanya itu banyak tugas pekerjaan, mulai dari menebang kayu, menimba air, bekerja tanpa istirahat. Suatu hari, hamba tersebut dihukum karena kesalahan kecil saja. Dia dihukum berat dan akhirnya dia melarikan diri tanpa diketahui siapapun, termasuk majikannya. Dalam pelariannya, si hamba itu sampailah di sebuah hutan dan tinggal menetap dalam sebuah goa. Hingga suatu hari, adik-adik, ketika si hamba itu pulang dari mencari makanan,
Terkejutlah dia karena di dalam goa tempat tinggalnya itu ada seekor singa yang sedang dalam kesakitan. Dengan darah di kakinya, singa itu tergeletak lemah sekali. Rupanya singa itu terluka adik-adik. Rupanya singa itu tertancap benda tajam di kakinya. Lalu si hamba tersebut menolong si singa itu. Setelah sembuh, si singa meninggalkan goa itu dan si hamba itu merasa senang. Suatu hari dia meninggalkan goa itu dan hutan untuk pergi mencari pekerjaan lagi, tapi bukan ke kota di mana tempat majikannya tinggal. Ternyata si hamba itu bertemu lagi dengan majikannya yang lama. Apa yang terjadi adik-adik? Majikannya yang tidak baik itu lalu memasukkan dia ke penjara. Di negara Roma ada peraturan jika penjahat yang dipenjarakan itu akan dihukum dengan cara diumpankan kepada singa. Akhirnya si hamba itu pun dihadapkan pada singa. Banyak sekali adik-adik yang menyaksikan hukuman tersebut. Termasuk sang kaisar yang memerintah pada waktu itu. Saat melihat hamba itu, lalu prajurit memberikan dia sebuah pisau kecil. Lalu dimasukkan ke sebuah kerangkeng besi, lalu hamba itu disuruh masuk dan prajurit itu juga memasukkan singa tadi. Tiba-tiba si singa teringat dan tersadar kalau si hamba itulah yang pernah menolongnya dulu. Sebenarnya adik-adik, si hamba itu juga baru sadar kalau si singa inilah yang dulu pernah ditolongnya. Lalu adik-adik, sang kaisar bingung dan memanggil si hamba itu dan bertanya, "Mengapa singa itu tidak memangsamu?" Lalu budak itu menceritakan semuanya yang terjadi, bahwa si singa itu tidak sejahat dari majikannya yang dulu tempat dia bekerja. Maka diceritakanlah tentang majikannya itu kepada kaisar. Akhirnya kaisar mengatakan kepada hamba itu bahwa mulai sekarang dia tidak lagi menjadi hamba dan dia mendapatkan hadiah yang besar sekali dari sang kaisar. Majikannya yang tidak baik itu ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Nah adik-adik, kita semua adik-adik dan kakak sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan anak-anak yang dikasihinya haruslah hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, supaya apa yang kita pikirkan, katakan, dan perbuat dapat berkenan kepada Tuhan. Berbuat baik yang benar itu adik-adik bukanlah berbuat baik karena kita mau mendapatkan sesuatu atau balasan. Berbuat baik adalah salah satu cara kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Agar orang lain juga dapat merasakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Nah, adik-adik, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita hari ini. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah mendengar hari ini dan yang sudah beribadah dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya kami semua juga dapat merasakan kebaikan Tuhan lewat ucapan syukur kami setiap hari. Kami tutup hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetapi kakak percaya sekali kalau adik-adik semuanya diberkatin hari ini. Ya adik-adik, jangan lupa selalu ikutin Kids Altar setiap hari Sabtu jam 4 sore. Kita bakalan ketemu di sana, oke? Ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. There's nothing he can't do. No, there's nothing he can't do.